Petualangan Peri Peti. Suasana kampung Peri pagi itu sangatlah ceria. Warga Peri sangat bersukacita menyambut musim hujan yang menyegarkan. Namun, tidak dengan Peri Peti. Dia tampak murung. Dia duduk dengan sedih menatap ibunya yang sakit. Sudah sebulan, ibunya terbaring di atas tempat tidur. Semua tabib di kampung sudah Peri hubungi. Namun, keadaan ibunya belum juga membaik. Peri Peti bertanya kepada Perinusi yang jenius. Selain jenius, Perinusi terkenal memiliki banyak kawan yang juga pintar. Hai Perinusi, apa yang harus kulakukan agar ibuku sembuh? Semua tabib di kampung Peri ini sudah pernah kudatangi, ucap Peri Peti. Pergilah ke Gua Cahaya di tengah hutan. Di sana, kamu akan bertemu dengan Peri Topu. Dia sangat ahli dalam hal pengobatan. Nasihat Perinusi. Peri Peti pun bergegas menuju hutan. Dia tidak peduli malam akan segera datang. Dia pun tidak menghiraukan gelagat petir yang menyambar. Akhirnya, Peri Peti berhasil sampai di Gua Cahaya. Dia segera memasuki gua dan menyampaikan apa maksudnya. Wahai Peri Topu, berikan aku obat untuk ibuku. Alam telah menyediakan obatnya. Bawakan aku benda-benda ciptaan Tuhan. Hanya dengan itu aku baru bisa meramu obat untuk ibumu. Benda-benda ciptaan Tuhan? Apa itu, wahai Peri Topu? Tanya Peri Peti penasaran. Peri Topu pun tidak menjawab. Peri Peti pulang sambil terus memikirkan pesan Peri Topu. Keesokan harinya, Peri Peti pergi ke kios serba ada. Di sana, dia membeli sekarung macam-macam benda. Dia menyeret karung dengan susah payah. Wah, belanjaan kamu banyak sekali. Sini aku bantu, ucap Perinusi kebetulan lewat. Omong-omong, untuk apa kamu belanja sebanyak ini? Peri Topu memintaku membawakan benda ciptaan Tuhan untuk membuat ramuan obat. Aku tak tahu mana yang ciptaan Tuhan, maka aku borong semua benda ini, jelas Peri Peti. Perinusi membuka melik karung Peri Peti. Oh, ini bukan benda ciptaan Tuhan. Ini semua buatan bangsa Peri. Bukan ciptaan Tuhan, kata Perinusi sambil mengeluarkan satu persatu benda dari dalam karung. Cangkir, piring, sendok, figura, vas bunga, boneka, ini semua buatan Peri. Coba kamu pikirkan, benda yang bangsa Peri tidak sanggup membuatnya, jelas Perinusi. Peri Peti tampak berusaha berpikir keras. Hujan, air. Para peri tidak bisa membuat air. Jika air sungai kering, mereka kebingungan mencari sumber lain. Tebak Peri Peti girang. Tepat sekali. Selain itu, apa lagi? Peri Peti tampak berpikir lagi, lalu tersenyum dan bergegas pergi. Terima kasih Perinusi, teriakan sambil terbang meninggalkan Perinusi. Peri Peti pergi ke sungai untuk mengambil air. Namun, tiba-tiba cipratan air yang mengalir deras menghantam bebatuan di depannya. Cipratannya membuat sayap Peri Peti menjadi kuyup. Dia menjadi lemah dan tidak bisa terbang sebelum sayapnya kering. Peri Peti berdiri di pinggir sungai. Tangannya menggapai air yang mengalir deras di depannya. Ups, dia hampir terpleset. Untungnya dia berpegangan pada akar pepohonan. Setelah berusaha cukup keras, akhirnya sebotol air berhasil diambilnya. Di tepi sungai, Peri hendak mengambil sebongkahan batu hitam.
Batu itu sangatlah besar. Aku akan berjalan dan ikut denganmu, tapi ada syaratnya, ucap batu hitam tiba-tiba. Ceritakan kepada bangsa peri agar membangun rumah dengan menggunakan teman-temanku. Mereka sangatlah senang jika berguna, lanjutnya. Peri Peti mengangguk menyetujui syarat batu hitam itu. Batu hitam pun mengikuti kemana pun Peri Peti pergi. Peri Peti terbang ke puncak pohon. Dia hendak memetik daun-daunnya. Tiba-tiba, plak, sebuah hantaman kuat mengenai tubuhnya. Jangan petik aku. Gerombolan pohon itu marah. Sudilah engkau berbagi sedikit daunmu, wahai pohon. Aku sangat membutuhkannya untuk obat ibuku. Pintah Peri Peti mengiba. Mendengar cerita Peri Peti, pohon itu pun mengizinkan memetik beberapa daun. Dia juga menghadiahkan beberapa daun untuk ibu Peri Peti. Peri Peti terbang lebih tinggi ke langit. Di sana, dia bertemu pelangi. Dia meminta pelangi ikut dengannya untuk membantu pengobatan ibunya. Pelangi yang baik hati dengan senang menolong Peri Peti. Setelah itu, Peri terbang ke tengah hutan untuk menemui Peri Topu. Dia berpasangan dengan seekor burung. Dia pun menggandeng sayap burung agar tetap terbang bersamanya. Wahai Peri Topu, aku sudah membawakan benda-benda ciptaan Tuhan yang kamu minta. Tolong buatkan ramuan untuk ibuku, pinta Peri Peti. Setelah tiba di gua cahaya dan bertemu Peri Topu, keluarkan benda-benda itu, perintah Peri Topu. Peri Peti segera mengeluarkan air, pelangi, daun-daunan, buah-buahan, dan burung. Peri Topu menumbuk daun dengan batu. Daun yang sudah dilumut ditambahkan air dan dimasukkan ke dalam gulungan pelangi. Kedua ujung pelangi kemudian dipuntir. Jadilah ramuan permanen pelangi yang sangat manjur. Buah-buahan yang diambil dagingnya, sedangkan biji-bijinya harus ditanam di sekitar rumah. Burung harusnya dilepaskan dan dibiarkan terbang bebas. Bawalah pulang ramuan permanen pelangi ini. Daging, buah harus dimakan setiap pagi dan sore. Biarkan burung ini terbang bebas dan taburkan benih-benih ini di sekitar rumahmu. Begitupun pesan Peri Topu. Peri Peti mengucapkan terima kasih dan berpamitan kepada Peri Topu. Sesampai di rumah, Peri segera memberikan ramuan permanen pelangi kepada ibunya. Tak lupa dia menanam biji-bijian di sekitar rumahnya dan melepaskan. Burung yang kemarin ditangkap Peri Peti juga rutin mengingatkan ibunya agar memakan buah. Benih yang ditanam Peri Peti pun mulai tumbuh. Bersama dengan itu pun kesehatan ibu Peri Peti berangsur pulih. Pohon-pohon yang buahnya rindang menghadirkan sejuk. Burung yang dahulu dilepaskan Peri Peti bersarang di pepohonan itu dan berkicau setiap pagi. Ibu Peri sangatlah menyukai udara segar dan nyanyian burung di sekitar rumahnya. Kini dia sudah bisa beraktivitas sedia kala. Peri Peti sangatlah bahagia melihat ibunya kembali sehat. Dia pun mengucapkan syukur kepada Tuhan yang menciptakan alam yang indah dan banyak manfaat.